Pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah bisa dilakukan secara elektronik. Mulai dari pembayaran PNBP paspor, pembayaran PNBP visa, pembayaran PNBP kewarganegaraan, termasuk pendaftaran hak cipta. Pembayaran PNBP secara elektronik ini merupakan salah satu penerapan kebijakan e-government di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan ini dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi internal, mengoptimalkan pelayanan, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dalam pelayanan publik. Pembayaran PNBP secara elektronik ini memberikan dampak yang sangat positif, selain sangat mudah, praktis, transparan, juga mengurangi praktek-praktek pungli karena langsung masuk ke kas negara. Pembayaran PNBP secara elektronik ini digerakkan oleh Payung Hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran secara elektronik penerimaan negara bukan pajak. Sudah tentu, peraturan menteri tersebut ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem teknologi yang terintegrasi. Pelayanan secara elektronik ini akan menjamin kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan transparansi karena pembayaran PNBP dengan sistem elektronik prosesnya sangat mudah dan praktis. Pembayaran PNBP paspor dan visa di Direktorat Jenderal Imigrasi misalnya, sebelum menggunakan sistem elektronik, proses pembayaran memakan waktu lama karena harus antri. Ada 3 hal yang menurut saya baik. Pertama, masyarakat tidak perlu berhubungan dengan petugas dengan menggunakan uang langsung, tetapi kita sudah bisa menggunakan kartu, sehingga kalau ada suara-suara sumbang itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah kita sekarang sudah terbiasa dengan kartu debit, jadi dimanapun kita membawanya, sehingga kalau kita tidak membawa uang cash, kita bisa menggunakan debit card. Lalu yang ketiga, tentu sangat cepat prosesnya. Jadi langsung pada saat itu juga saya bisa membayar. Sekarang setelah menggunakan sistem elektronik sudah sangat mudah, praktis, dan transparan. Bahkan pembayarannya tidak hanya melalui bank, tetapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan mesin gesek, kartu EDC, Electronic Data Capture yang tersedia di kantor-kantor imigrasi. Perubahan yang cukup drastis dari apa dulu yang saya alami. Orang datang yang tadinya beberapa kali datang dan bawa beberapa dokumen, ya sekarang ini kalau tidak salah untuk verifikasi hanya 10 menit, dan setelah itu 3 hari kemudian dapat paspor. Ya. Sementara tidak ada pembayaran di loket, ya, dan lain sebagainya, sehingga menjadi efisien dan integritasnya terjaga. Gitu. Menurut saya itu, saya selalu bilang negara akan maju kalau birokrasinya itu serba mudah, serba murah, dan serba cepat. Intinya apa? Rakyat mau segala sesuatu serba cepat, serba murah, dan serba mudah. Gitu. Kalau lamban orang nggak suka, kalau ribet orang nggak suka, kalau mahal ada pungli-pungli orang nggak suka, ya kan? Jadi keuntungannya adalah ini membuat rakyat merasa puas dan terlayani gitu ya. Saya sudah pernah mengurus paspor di imigrasi untuk diri saya maupun membantu anak saya. Dan kemudian saya senang karena begitu hadir, rupanya sudah ada pengaturan bagaimana antriannya dan disampaikan secara ramah dan juga secara tertib, sehingga kita tidak merasa dizolimi atau mendapat perlakuan buruk, tapi mendapat pelayanan yang baik. Dan ternyata kalau data kita lengkap, ya paspornya juga keluar dengan cepat. Nah, ini sudah mendekati pelayanan di negara maju lah. Jadi saya ucapkan selamat dan bravo kepada para petugas imigrasi dan selamat bekerja. Begitupun dengan pembayaran PNBP kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
atau untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dapat mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dan pembayarannya melalui sistem elektronik. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) direspon positif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menyediakan sarana teknologi informasi dalam bentuk sistem otomasi hak cipta. Sistem otomasi tersebut dikenal dengan Sistem Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik atau I-Hak Cipta. I-Hak Cipta wujud apresiasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ditjen HKI dalam meningkatkan layanan prima kepada masyarakat. Sistem otomasi berbasis web dan terintegrasi. Dengan I-Hak Cipta, masyarakat dapat mendaftarkan ciptaan dimanapun dan kapanpun serta dapat membayarkan secara online atau onsite. Dengan cara ini, surat pencatatan ciptaan dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih singkat dari waktu yang diatur undang-undang. Dengan pembayaran sistem elektronik, pemohon mendapat pelayanan yang transparan dan persetujuan hanya dalam waktu 14 hari. Ini jauh lebih cepat dari sebelumnya yang memerlukan waktu 9 bulan. Kami menyambut sangat gembira dengan diterapkannya I-Hak pendaftaran dengan sistem I-Hak Cipta maupun juga pembayarannya dengan sistem online. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat sekarang kesadaran akan perlindungan hak cipta semakin meningkat, tentunya juga sebagai masyarakat membutuhkan cara-cara yang lebih cepat untuk memperoleh perlindungan, yaitu dengan diterapkannya pendaftaran hak cipta melalui I-Hak Cipta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat tentunya dalam hal ini karena pendaftaran lebih dilakukan secara cepat, akurat, dan accountable. Di samping itu juga masalah pembayaran dengan sistem online tentunya dapat meminimais atau mengantisipasi terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Sementara ini baru 3 Direktorat Jenderal atau Eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mengoperasionalkan sistem elektronik dalam pelayanan publik. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan fase pertama dari 3 fase pelayanan elektronik yang telah direncanakan. Pada fase pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki 4 pelayanan pembayaran PNBP menggunakan sistem elektronik. Pada fase kedua nanti akan ada 60 pelayanan. Dan pada fase berikutnya, fase ketiga, diharapkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah menggunakan sistem elektronik. Di balik pelayanan pembayaran PNBP secara elektronik ini, sebenarnya sudah dilakukan percepatan pelayanan publik dengan menggunakan sistem online atau elektronik. Di Ditjen AHU, pendaftaran jaminan fidusia, pemesanan nama PT dan pengesahan pendiriannya dapat diakses melalui website portal.ahu.web.id. Prosesnya hanya dengan hitungan menit. Apa yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini adalah mengubah sistem pelayanan publik dengan tujuan agar prosesnya cepat, mudah, dan transparan, sehingga tidak ada lagi penyimpangan. Ini semua merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance di pemerintahan bebas KKN dan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.